perguruan tinggi Islam yang merupakan bagian dari tahapan historis dari lembaga-lembaga pendidikan Islam itu memiliki garis kontinum yang jelas, garis lurus perkembangan dan bahkan juga pengejawantahan nilai-nilai Islam di Indonesia. Kalau kita tarik sampai ke tradisi besar, di mana Islam itu lahir di Makkah dan Madinah, yang kemudian menyebar ke Nusantara pada abad ke-13, yang kemudian kokoh abad ke-15 dan seterusnya, maka Islam di Nusantara, di Melayu Nusantara dan Kepri, Riau dan seterusnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya-upaya Islam, upaya-upaya para ulama, sejarawan, para budayawan yang lahir di tengah-tengah tradisi keislaman ini. Maka lembaga pendidikan Islam adalah warisan budaya, warisan tradisi dan sekaligus pengembangan keilmuan Islam di Indonesia. Karena itu lahirnya pesantren, madrasah dan kemudian perguruan tinggi Islam merupakan bentuk pelembagaan dari Islam itu sendiri, dari pendidikan Islam itu sendiri di Indonesia. Secara garis kontinum yang saya sebutkan tadi, bahwa Islamisasi dan institusionalisasi atau pelembagaan Islam itu sudah dimulai pada abad ke-13 sampai ke-17. Diniyah dan pesantren diestimasikan sudah muncul di abad 17 sampai 19. Baru awal abad 20, setelah kurang lebih 5 abad atau dihitung mundur sampai 7 abad, madrasah dan sekolah-sekolah Islam itu baru muncul di Indonesia dalam bentuk madrasah sekolah. Dan perguruan tinggi Islam baru muncul pada tahun 1945 sampai 1950-an. Jadi bisa disebut sebagai anak bontot dari perguruan tinggi Islam ini dari bentuk kelembagaan Islam. Kemudian, para sekalian, dari sisi perguruan tinggi Islam sendiri, ide dan kelahiran perguruan tinggi Islam sejatinya itu baru dimulai pada tahun 1938. Pada tahun 1938, di mana tokoh-tokoh ulama-ulama Islam, baik yang berkumpul dengan nama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) atau masih terpisah dalam nama-nama yang lain, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah dan seterusnya, yang kemudian bergabung dan mendirikan asosiasi bersama dengan nama Majelis Islam A'la Indonesia. Pada tahun 1938 ini ada inisiatif untuk baru mendirikan perguruan tinggi Islam. Selama tahun 38-45 di beberapa tempat juga sudah ada inisiatif. Di Jakarta ada perguruan tinggi Islam dengan nama Pesantren Luhur. Kemudian di Sumatera Barat juga ada nama perguruan Islam, perguruan tinggi Islam PTI. Di Jawa Timur juga sudah muncul pesantren tinggi. Tapi sampai tahun 1945 itu belum ada bentuk yang konkret berkenaan dengan nama perguruan tinggi Islam. Baru pada tahun 1950-an, 57 ini masa-masa di mana perguruan tinggi Islam mulai mengokohkan dalam bentuk institusionalisasi atau pelembagaan. Dan 1957 itu baru ditandai munculnya perguruan tinggi agama Islam negeri dan ada Universitas Islam Indonesia. Kalau adik-adik sekalian mendengar Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, itu sejatinya swasta pertama sebelum IAIN berdiri, sebelum PT AIN berdiri. Itu pada tahun 1957. Hanya di Jogja dan kemudian di Jakarta dan kemudian tersebar. Pada tahun-tahun inilah perguruan tinggi agama Islam swasta tumbuh, berkembang bersamaan dengan formasi masa-masa formatif pembentukan perguruan tinggi Islam. Dapat dikatakan bahwa
pada tahun 1960-an ini sampai tahun 1995 IAIN di berbagai tempat itu muncul di 13 kota di seluruh Indonesia, dan ditambah dengan masa-masa pertumbuhan perguruan tinggi agama Islam swasta, maka dapat dikatakan bahwa saluran santri, saluran anak-anak muslim dari berbagai lembaga baik pesantren, madrasah yang sebelumnya atau lembaga-lembaga lain termasuk sekolah Islam itu baru tertampung dengan baik. Jadi pada baru tahun 1960-an. Bandingkan misalnya dengan Al-Azhar Syarif, Universitas Al-Azhar itu sudah 1000 tahun lebih. Jadi kita baru memiliki perguruan tinggi Islam itu pada tahun 1960. Dan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, adik-adik sekalian mengenal Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, itu sudah cikal bakalnya pada tahun 1927. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 3 dasawarsa atau 35 tahunan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi Islam. Jadi kalau bisa kita simpulkan, perguruan tinggi Islam yang muncul tahun 1960-an dan anak-anak santri, anak-anak yang berasal dari sekolah, madrasah dan pesantren itu baru mendapatkan saluran mobilitas itu baru tahun ini. Jadi dapat dibayangkan baru sekarang IAIN, SETAI dan seterusnya terjadi perluasan sayap, dan semua ini berada di wilayah-wilayah sejumlah 33 awalnya, 33 perguruan tinggi agama Islam di seluruh Indonesia dalam bentuk STIN, Anda mungkin dengar, dan bersamaan dengan itu PTIS juga ada sekolah tinggi yang muncul. Jadi STI Abdul Rahman, Sultan Abdul Rahman, ini bagian yang tak terpisahkan dari kemunculan sekolah-sekolah tinggi bersamaan dengan pertumbuhan perguruan tinggi Islam negeri. Nah, baru tahun 2002 Anda tahu sekarang ada selain IAIN, ada SETAI, ada perguruan tinggi agama Islam swasta, UIN, Universitas Islam Negeri, itu baru lahir pada tahun 2002 ini. Jadi sekali lagi bahwa kita ada masa ketertinggalan yang cukup jauh, dan kalau anak-anak muslim hari ini mendapatkan pendidikan yang lebih baik, itu akibat juga dari perluasan perguruan tinggi Islam ini. Kawan-kawan kalian, nah sekarang perguruan tinggi Islam itu satu saja di antara nama lembaga pendidikan Islam di Kementerian Agama. Karena hari ini kita memiliki banyak sekali lembaga-lembaga yang sama, dan ini merupakan tanggung jawab di bawah Kementerian Agama. Selain perguruan tinggi Islam, yang ada di sini, namanya pendidikan umum berciri Islam, mulai dari MI, MTS, Madrasah Aliyah yang tempat sebagian besar Anda, baik itu bukan sekolah, ini kelanjutannya adalah perguruan tinggi Islam dalam bentuk formal. Selain itu ada sekolah-sekolah di sini, sekolah-sekolah Islam yang menyelenggarakan mata-mata pelajaran agama Islam, mulai dari TK, SD, SMP, kemudian SMA, dan di perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan mata pelajaran atau mata kuliah agama Islam. Itu baru ada di sini. Selain itu, Kementerian Agama juga menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk diniyah dan pondok pesantren. Ini jumlahnya luar biasa. Sekarang jumlahnya sudah mencapai 32.000 di seluruh Indonesia, pesantren saja, dan ditambah dengan diniyah yang jumlahnya dalam hitungan ini sekarang sudah mencapai hampir 40.000. Itu jumlahnya luar biasa. Perguruan tinggi Islam nanti akan saya sampaikan jumlahnya. Saya ingin menyampaikan dulu di madrasah, ya ini di madrasah.
Madrasah sekarang jumlahnya sudah 26.100 lebih, dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kalau ada sekalian, Bapak Ibu sekalian, madrasah dan pesantren itu khas Indonesia, khas Indonesia. Madrasah yang kita maksud di Indonesia itu beda dengan madrasah yang misalnya berkembang di negara-negara Muslim Timur Tengah. Bahkan tetangga kita Malaysia itu ada madrasah, di Bangladesh ada madrasah, di Mekah ada namanya madrasah, di Mesir ada namanya madrasah, Sudan ada madrasah. Tetapi madrasah yang kita selenggarakan hari ini itu sangat jauh berbeda dengan penyelenggaraan madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, jadi ulumud diniyah. Tapi di kita itu sudah mensinergikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sekaligus di madrasah. Jadi sejatinya jika integrasi ilmu itu sudah berjalan, dimulai dari madrasah. Dan jumlah 26.000 itu, kalau ada sekalian search di Google, tidak ada jumlah madrasah yang terbanyak kecuali di Indonesia. Tidak ada pesantren yang unik seperti di Indonesia. Kalau cari di seluruh negara, ya, di dunia ini, Indonesia memiliki karakter pendidikan pesantren yang khas, unik, hanya ada di sini. Maka itu disebut dengan indigenous education, pendidikan yang asli pakai shot ya. Jadi asli Indonesia. Dan itu tidak dimiliki oleh ini. Meskipun ada riba, ada zawiyah di negara-negara Muslim Timur Tengah dulu, ada zawiyah, ada riba, ada zakat, itu di kita dengan pesantren itu menggabungkan antara zawiyah, antara riba, ya, zakat dengan tradisi khas pendidikan dulu yang milik Indonesia dalam bentuk pesantren yang itu dilaksanakan oleh orang-orang Hindu Buddha di Indonesia. Gabung semuanya, itulah tradisi yang khas budaya Indonesia, menggabungkan antara ilmu keislaman dengan struktur budaya yang ada di Indonesia. Tidak berbenturan, tapi dilebur sedemikian rupa. Madrasah dan pesantren itu khas, unik, hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, tidak ada bandingannya, bahkan di akhirat juga tidak ada. Nah, perguruan tinggi Islam ini juga sama uniknya. Nanti akan saya sebutkan secara khusus. Kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan bagaimana masa depan Indonesia, masa depan Islam Indonesia kelak, dan bagaimana posisi dari perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan. Kita lihat sekarang Indonesia ini dikenal sebagai the big Muslim countries in the world. Jadi negara Muslim paling besar di seluruh dunia. Kita memiliki 240 juta penduduk, dan itu terbesar. Kalau 85%-nya saja Muslim, dan sesuai dengan statistik, karena statistik ini bisa menjadi bahan bersama meskipun kadang-kadang berbeda. Tapi jika 85% saja Muslim, maka ada kurang lebih 190-an juta penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lainnya, ini kurang lebih 31% hari ini. 31 menyumbang 31% dari seluruh penduduk Muslim di dunia. Yang ada di Eropa, yang ada di Cina, ada di Middle Countries, ya, dan seterusnya. Kita memiliki 17.000 pulau, dan di sini katanya ada berapa? 2.400 ya, berarti termasuk di dalamnya. 2.400 pulau, kita memiliki 600 bahasa yang digunakan hari ini, meskipun tidak seluruhnya potensial. Menurut penilaian dari Profesor Dr. Nurholis Majid, dari 600-an sampai 700-an bahasa yang digunakan, itu yang potensial hanya ada kurang lebih 30% penggunaannya. Yang lainnya mati, yang lainnya beberapa sudah tidak lagi digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Tapi menunjukkan bahwa betapa kita dari
semua ini dari seluruh pulau itu ada bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti satu dengan yang lain. Untung saja ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang berdasarkan dari bahasa Melayu. Sumbangan bahasa Melayu hemat saya penting sekali karena bahasa ini merupakan lingua franca dari seluruh pulau-pulau di Indonesia ini. Antara Sumatera, di mana di sini Batam berada, dengan wilayah-wilayah di sini itu diikat dengan bahasa Melayu yang itu merupakan bukan hanya bahasa komunikasi pada abad-abad ke-17, tetapi juga merupakan bahasa pengetahuan Islam. Menjadi Melayu hanya menjadi Islam. Ini penelitian yang kuat. Jadi Melayu itu sama dengan is Muslim. Betapa kuatnya pengaruh dari bahasa Melayu dan wilayah-wilayah Melayu yang dulu termasuk di sini Johor, Kedah dan seterusnya, termasuk di sini apalagi Singapura, ya, termasuk sampai di atas di sini. Ini di wilayah-wilayah sekarang Thailand dan kemudian Brunei Darussalam, kemudian ditambah dengan Filipina Selatan di Moro. Itu semua dulu lingua francanya adalah bahasa Melayu. Jadi sedikit mesti ketemu di bahasa ini. Makanya penyatuan bahasa ini dari 600 bahasa yang berlaku di Indonesia itu luar biasa. Ijtihad menurut saya. Ijtihad dari pendiri Republik ini untuk menyatukan. Bayangkan, saya aja kalau ke luar kota misalnya beberapa, antara Jawa dengan Sunda itu sudah tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Madura tidak bisa ketemu, apalagi di wilayah-wilayah yang jauh dengan sedikit saja perbedaan logat saja itu sudah bisa berantem kalau tidak. Jadi salah paham karena ada kosakata yang sama diucapkan tapi dengan makna yang berbeda. Luar biasa. Ini ada 5 sampai 6 agama yang ada di Indonesia dan semua diakui sekarang. Dan ini termasuk negara yang dengan kemajemukan sangat tinggi dan itu adanya di Indonesia. Nah, yang kedua, Islam Indonesia dan negara Indonesia ke depan, apakah ini kita optimis atau pesimis tergantung dari kita. Kalau kita melihat optimis bahwa Indonesia hari ini dengan kemampuan ekonomi, kecuali kalau terjadi huru-hara ekonomi yang sekarang sedang melanda seluruh dunia. Tapi kalau ini estimasi positifnya bahwa pekerja terampil, skill workers, ya, yang termasuk anda ini nanti di depan 5 tahun yang akan datang, Anda merupakan bagian dari skill workers. Pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan karena berada pada tingkat perguruan tinggi dan ini akan jumlahnya mencapai 113 juta pada tahun 2030 yang akan datang dari 55 sekarang. Nah, bisa dibayangkan kalau ini bisa diperkuat dan itu berkaitan dengan perlunya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, termasuk adalah STAI atau Rahman ini. Tidak bisa tidak, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya-upaya besar bagaimana Islam Indonesia dan secara spesifik negara kita, negara Indonesia itu maju ke peringkat sebagai negara maju. Dan itu estimasinya dalam waktu dekat saja. 2030 bisa menjadi negara besar di dunia.